Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebagaimana yang telah dijadualkan oleh sekolah, pada kesempatan ini pelajaran kita adalah fikih. Materi kita pada kesempatan ini menyambung apa yang telah kita pelajari pada pertemuan sebelumnya terkait tentang sunat-sunat wuduk. Bismillahirrahmanirrahim. Wa mashu jami'ir ra'si. Dan sunat wuduk yang selanjutnya adalah mengusap sekalian kepala. Wa fi ba'di nusakhil masni wasti'abur ra'si bil mashi. Dan pada sebahagian naskah-naskah matan, meratakan kepala dengan basuhan. Jadi sunat-sunat wuduk selanjutnya setelah istinsyak, yaitu mengusap sekalian kepala atau meratakan kepala dengan usapan air. Amma mashu ba'dir ra'si fawajibun kama sabaqa. Adapun mengusap sebahagian kepala maka wajib sebagaimana yang telah berlalu. Artinya jika mengusap sekalian kepala atau meratakan kepala dengan usapan air termasuk daripada sunat-sunat wuduk, maka mengusap sebahagian kepala atau tidak meratakan kepala dengan usapan, sebahagian saja yang diusap, maka itu adalah bahagian dari fardu wuduk. Sebagaimana telah kita bahas kemarin. Walau lam yurid nas'ama ala ra'sihi min amamatin wa nahwiha kamula bil mashi alaiha. Dan jikalau tidak ingin dia seseorang akan melepaskan sesuatu di atas kepalanya seseorang dari sorban dan seumpamanya sorban, sempurnalah dengan mengusap atasnya sorban. Artinya di saat berwuduk, andai ada orang yang memakai sorban, jika dia tidak ingin membuka sorbannya itu, maka pengganti dari mengusap kepalanya yang diusap adalah sekalian sorbannya dengan air. Kemudian wa mashu jami'il udhunaini zahirihima wa batinihima bima'in jadidin. Dan sunat wuduk yang selanjutnya adalah mengusap sekalian dua telinga. Luar keduanya dua telinga dan dalam keduanya dua telinga dengan air yang baru. Artinya sunat wuduk selanjutnya setelah kita mengusap sekalian kepala, yaitu mengusap sekalian telinga. Baik telinga bagian luar maupun telinga bagian dalam dengan air 3 kali. Ai ghairi balalir ra'si, artinya bukan basahan kepala. Artinya ketika kita mengusap dua telinga itu, janganlah air yang kita gunakan air yang sudah kita pakai untuk mengusap kepala. Diambil lagi air, diusapkan air tersebut kepada telinga kita. Bukan air yang kita gunakan setelah kita gunakan untuk mengusap kepala. Wasunnatu fi kaifiyati mashihima ayyudkhila misbataihi fi samakhaihi wa yudirahuma alal ma'atifi wa yamurru ibhamaihi ala zuhurihima thumma yulsika kaffaihi wa huma mablusatani bil uzunaini istizharan.
Dan sunnah pada cara mengusap keduanya dua telinga, bahawa memasukkan dia seseorang akan dua telunjuknya seseorang pada dua lubang telinganya seseorang, dan memutarkan dia seseorang akan keduanya dua telunjuk tadi dari atas sampai ke bawah telinga, dari bawah sampai ke atas telinga bagian dalam, dan melalukan dia seseorang akan dua ibu jarinya seseorang atas bagian luar keduanya dua telinga. Kemudian menempelkan dia seseorang akan dua telapak tangannya. Dan keduanya dua telapak tangan itu adalah basah keduanya di dua telinganya secara jelas. Artinya, tentang cara-cara mengusap dua telinga, yaitu dengan cara memasukkan dua telunjuk ke dalam dua lubang telinga, kemudian dua telunjuk tadi diputar balikkan, mulai dari bawah sampai atas telinga bagian dalam, sedangkan di bagian luarnya dilalukan dua ibu jarinya. Kemudian ditempelkan dua telapak tangannya. Dua telapak tangannya ini adalah basah, dalam keadaan basah di telinga bagian luar tadi. Kemudian wa takhlilul lihyati al-kathati bimusallatin minar rajuli. Dan sunat wuduk yang selanjutnya adalah menyelang-nyelangi jenggot yang tebal dengan cara menekan jari pada sela-sela rambut jenggot seseorang dari laki-laki. Jadi sunat wuduk selanjutnya setelah mengusap sekalian telinga, yaitu menyelang-nyelangi jenggot yang tebal. Bagaimana cara menyelang-nyelanginya? Yaitu dengan menekan-nekan anak jarinya seseorang pada sela-sela rambut jenggotnya. Ini jenggot yang tebal bagi laki-laki. Bagaimana dengan jenggot yang tipis bagi laki-laki? Amma lihyatur rajuli al-khafifatu wa lihyatul mar'ati wal khunsa fayajibu takhliluhuma. Adapun jenggot laki-laki yang tipis dan jenggot wanita dan jenggot si kunsa, maka wajib menyelang-nyelangi keduanya. Jadi kalau jenggot laki-laki tadi tipis, atau ada wanita yang punya jenggot, begitu pula si kunsa, maka untuk menyelang-nyelanginya hukumnya wajib. Bagaimana caranya? Wa kaifiyatuhu ayyudkhila ar-rajulu asabi'ahu min asfalil lihyati. Dan caranya menyelang-nyelangi jenggot yang tipis itu, bahawa memasukkan seseorang akan anak jarinya dari bawah jenggot. Itu dia. Wa takhlilu asabi'il yadaini warijlaini. Dan sunat wuduk yang selanjutnya adalah menyelang-nyelangi anak jari dua tangan dan anak jari dua kaki. Jadi sunat wuduk selanjutnya setelah menyelang-nyelangi jenggot yang tebal maupun yang tipis, adalah menyelang-nyelangi anak jari dua tangan dan anak jari dua kaki. Kapan disunat menyelang-nyelangi anak jari dua tangan, anak jari dua kaki? In wasalal ma'u ilaiha min ghairi takhlilin. Jika sampai air ke anak jari tersebut tanpa menyelang-nyelangi. Jadi ada anak jari dua tangan, anak jari dua kaki itu tanpa menyelang-nyelangi, air sudah bisa sampai ke sana. Lalu bagaimana kalau air tidak bisa sampai ke sana kecuali hanya dengan menyelang-nyelangi? Fa illam yasil illa bihi
maka jika tidak sampai dia air kecuali dengan menyelang-nyelangi, wajib takhliluha, wajib menyelang-nyelangi anak jari itu. Jadi, kalau sekiranya air tidak sampai ke anak jari tadi, kecuali dengan menyelang-nyelanginya, maka hukum menyelang-nyelanginya adalah wajib. Jadi beda ya. Kalau air tadi sampai kepada anak jari, tangan dan kaki tadi tanpa menyelang-nyelangi, maka menyelang-nyelangi sunat. Tapi kalau air hanya bisa sampai dengan cara menyelang-nyelangi ke anak jari, dua tangan anak jari kaki itu, maka hukum menyelang-nyelanginya adalah wajib. Wa illam yata'atta takhliluha litihamiha haruma fasquha litakhlili. Dan jika tidak mungkin menyelang-nyelanginya anak jari, dua tangan anak jari kaki, karena berimpitnya anak jari itu, maka haram merobeknya anak jari itu untuk diselang-selangi. Jadi, kalau menyelang-nyelangi anak jari tadi tidak memungkinkan dilakukan, umpamanya anak jari itu berimpit, maka jangan pula lah dirobek anak jari itu. Sebab hukumnya itu adalah haram karena menganiaya anggota badan. Sampai di sinilah dulu pelajaran kita pada kesempatan ini. Untuk tugas dapat dilihat dalam Google Classroom. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.